Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walayalin asr. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar, fasolli li rabbika wanhar. Ayat yang pertama mengandung makna demi malam yang 10. Kemudian pada ayat yang kedua Quran surat Al-Kautsar, ya, fasolli li rabbika wanhar. Fasolli maka sholatlah li rabbika atas nama Allah saja, ya, wanhar dan berkorbanlah. Ayat ini insya Allah mendasari dari kajian atau ngaji bersama pada sore hari ini, tepatnya pengajian rutin ngajuwon, ya. Ini undangannya ngajuwon, singkatan dari ngaji Jumat Kliwon yang dilaksanakan oleh ibu-ibu pimpinan ranting Aisyah di Desa Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Sebelum kita mulai, marilah kita selalu bersyukur karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah begini, banyak-banyaklah bersyukur atas nikmatku, pasti aku Allah akan menambahkan nikmat yang lebih melimpah ruah. Kemudian Allah pula memberi peringatan, jangan sekali-kali engkau kufur nikmat atas nikmat-nikmatku, karena aku akan mendatangkan azab yang sangat menyakitkan. Semoga kita termasuk orang-orang yang cerdas dan pandai bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk makhluk Allah yang namanya manusia yang akan dipilih menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yang insya Allah kita sama-sama akan ditempatkan di jannah yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, wabil khusus sahibul bait, yaitu ibu-ibu Aisyah dan Kang Aib beserta keluarga, hatur nuhun jazakallah khairan katsiran yang telah memberikan fasilitas baik tempat, suguhan yang sungguh luar biasa. Semoga Allah mencatat menjadi amal yang akan mendapatkan pahala
yang terbaik besok di yaumil akhir, yaitu di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terhormat pula Bapak Pimpinan Cabang beserta pengurus yang lain dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah, kemudian para ibu-ibu ranting dan simpatisan Aisyah dan Muhammadiyah, dan yang pada saat ini kita alhamdulillah dihadiri pula oleh Ustadz yang saya belum kenal namanya, tapi saya sudah mendapat informasi. Siapa ya Pak? Ustadz Tamrin dan Ustadz Mahmud Fatoni. Nah, ini beliau juga Ustadz dulu sekelas atau seperjuangan di SD 1 Banjarharjo dan melanjutkan ke PGA. Ya, beliau juga alhamdulillah menjadi bagian atau jamaah di Masjid Al-Ibtisam. Semoga Ustadz yang hari ini hadir bersama kita semuanya diberikan limpahan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga beliau mudah-mudahan diberikan panjang umur supaya bisa berkesempatan berbagi ilmu. Nanti mungkin suatu saat pengajian ini mungkin akan diisi oleh Ustadz Tamrin atau oleh Ustadz Mahmud Fatoni atau oleh Pak Haji Supardi, ya. Jadi jangan saya saja. Nanti pada akhirnya kalau kita terlalu sering mengkonsumsi, biasanya lambat laun namanya manusia. Ini ada sisi kelemahannya. Biasanya mudah bosan. Hanya saja saya berharap mudah-mudahan saja kita tidak pernah memiliki rasa bosan terhadap perintah untuk talabul ilmi, ya, sekalipun keluarnya dari mulut seorang penggembala, tetapi kalau intisari tausiahnya ini bermakna, bermanfaat dan bermartabat, maka ambillah. Tetapi bila mana ilmu yang disampaikan ternyata bertentangan dengan Quran dan Sunnah, sekalipun yang menyampaikannya kelihatannya orang hebat, maka buanglah jauh-jauh. Ya, ada sebuah kisah ini. Seorang penggembala tidak hafal dengan jumlah binatang ternak yang digembalanya, saking banyaknya, saking lobanya. Kemudian ada seorang tengkulak ternak, ya fulan, kepada penggembala tadi, apakah kamu tahu jumlah yang kau gembalakan? Oh, aku tidak tahu ya Tuhan. Berapa ratus, berapa ribu? Tidak tahu aku ya Tuhan. Nah, kalau begitu bagaimana kalau kau sisihkan beberapa puluh ekor, kau jual kepada aku, toh tuanmu atau bosmu atau majikanmu tidak pernah mengetahui kau menjual sebagian dari ternak yang kau gembalakan. Tapi apa yang tersirat dari si gembala yang terlihat orang yang terlihat serba berkekurangan? Sucinya hati itu kemudian terungkap di dalam kata-kata dan untaian kalimatnya. La, aku itu selalu diawasi oleh Allah. Jadi berapapun kau bayar binatang ternak yang tidak diketahui oleh majikanku, aku tidak rela untuk melepaskanku, karena Allah selalu melihat perilaku dan tindakanku selama aku hidup di dunia. Ini Masya Allah, ya, sebuah contoh yang perlu kita ikuti. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, pada sore hari ini saya sengaja akan memberikan tema, ya. Temanya ada apa di bulan Zulhijjah, ya. Ada apa di bulan Zulhijjah. Nah, supaya menjadikan sebuah bumbu bahwa hidup itu, marilah kita selalu rajin menuntut ilmu, karena hidup dengan ilmu akan dimudahkan. Hiduplah dibarengi dengan seni, insya Allah hidup kita akan terasa lebih indah. Dan jangan lupa, senior saya
Al-Mukarram Mas Dono Ijlis awalan mangga salikheula. Kita lanjut ya. Jadi hidup dengan ilmu, dibarengi dengan ilmu akan terasa indah. Tapi jangan lupa, hiduplah kita selalu dibingkai dengan iman dan takwa, pasti hidup kita semakin terarah. Nah, supaya siang hari ini kajiannya cukup terasa indah, sahabat kita ini Panglima Kumbang dan berduet dengan siapa? Panglima Bang Juri ya, tapi bukan Bajai Bajuri ya, Bang Juri ini ya. Ini alhamdulillah beliau adalah para tangan-tangan kreatif di bidang seni. Mangga mungkin kita ulang lagi sebuah lagu Suling Kecapi yang bermakna memberikan sebuah asuhan orang tua yang ikhlas dan tulus terhadap anak-anaknya. Artinya menimang ya, membuat anak itu nyaman, kemudian mendidik menjadi anak yang soleh solihah, tersirat dan tergambar di dalam lagu Suling Kecapi yang berjudul Nimang ya. Langsung masuk ke tema awal, yaitu ada apa di bulan Zulhijjah. Para hadirin jamaah ta'lim yang bergabung dengan channel YouTube Toha Putra Art yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain di bulan suci Ramadan, di dalam Islam itu ada satu bulan ya yang sangat memiliki keistimewaan, yaitu bulan Zulhijjah atau nabi yang disebut bulan haji ya. Atau nabi di Tatar Sunda mah lebaran haji ya. Di antara keistimewaan bulan Zulhijjah ternyata terletak di 10 hari pertama sesuai dengan firman Allah, walayalin asr, walayalin asr. Ini surat kedua dari Quran, surat Al-Fajr ya. Sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis Imam At-Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bersabda, ma min ayyamil amalu sholihu fiha ahabu ilallah. Ini ilahiril hadis ya, panjang sekali supaya bisa selesai.
Nanti mungkin yang berdomisili di Malahayu mungkin bisa kapan-kapan membentuk pengajian ya tambahan untuk ibu-ibu Aisyah atau masyarakat di sekitar Malahayu ya, ini kita bahas bersama. Hadis ini menjelaskan tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah ya, melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini. Jadi maksudnya begini, pada hari yang 10 ini apabila kita melakukan amal soleh, amal kebaikan, Allah itu lebih cinta dibandingkan amalan-amalan yang dikerjakan di bulan-bulan selain di bulan Zulhijjah. Ini dikandung maksud, berarti pada bulan Zulhijjah kita itu betul-betul dimotivasi, diberi semangat yang kuat oleh Allah untuk apa? Untuk beramal soleh. Karena beramal soleh di sini nanti ada beberapa hadis yang akan menjelaskan lebih lanjut. Ya, para sahabat di dalam hadis ini bertanya, ya, tidak pula jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi amalannya ya Rasulullah, gitu ya. Kemudian Rasulullah menjawab, persis dijawab, kenapa tidak pula jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Di samping amalan-amalan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, ternyata menurut Allah yang paling afdol itu adalah jihad ya di jalan Allah. Nah, jihad yang dulu dikerjakan itu perang melawan kafir Quraisy yang akan membasmi paham Islam. Tetapi perang sekarang yang kita hadapi menjelang tahun-tahun politik, bahkan sudah masuk ke gelanggang tahun politik untuk persiapan 2024, jihad di sini itu adalah jihad keilmuan, jihad peradaban, jihad pemikiran, jihad untuk merebut dan memilih, untuk mencari pemimpin-pemimpin dan wakil rakyat yang besok supaya betul-betul ketika dipilih akan melahirkan sebuah keberpihakan kepada suburnya Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah-sunnahnya para sahabat. Pada zaman dulu, keutamaan amal ibadah yang betul-betul dihargai oleh Allah pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah mereka yang berangkat jihad dengan semangat jiwa dan hartanya, namun dia pulang tinggal nama, alias tidak diselamatkan bertemu kembali dengan keluarganya. Ini adalah para mujahid yang betul-betul oleh Allah dibanggakan dan akan diberikan nikmat yang betul-betul luar biasa. Insya Allah jihad sekarang yang akan kita hadapi pun memilih pemimpin, memilih wakil rakyat yang amanah, yang betul-betul konsisten untuk memperjuangkan kemurnian Islam sampai akhir zaman, itu akan termasuk di dalam jihad dengan jiwa dan hartanya. Meskipun kita mungkin rugi, meskipun kita kehilangan harta, sekalipun kita mungkin karena lelah dan capek kemudian Allah misalnya merenggut usia kita, umur kita pada saat kita sedang berjuang untuk proses memilih pemimpin dan para wakil rakyat. Jadi meninggal itu tidak mesti harus di medan laga perang fisik. Seperti saudara-saudara ketahui bahwa di tahun-tahun yang silam para anggota KPU ya, berapa ratus saja yang meninggal ya, para pejuang-pejuang yang untuk memilih pemimpin dan wakil-wakil rakyat, ternyata karena kelelahan dan terkuras energi serta pemikiran dan harta serta jiwanya, dia tidak bisa pulang bersama keluarga. Insya Allah
Ini bila terjadi pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah akan sama fadilahnya seperti yang disebutkan di dalam hadis ini. Allah Subhanahu wa taala tadi dalam muqaddimah menyebutkan di dalam Quran surat Al-Fajr walayalin asr, dan demi malam-malam yang 10. Ternyata menurut para ahli mufasir ini adalah penjelasan hari-hari pertama, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu akan ditingkatkan pahala-pahala amal soleh kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain keistimewaan tersebut, ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang amalan kecintaan Allah, yaitu hadis tersebut adalah riwayat, kita mungkin nanti bisa membuka ya pada kitab-kitab hadis ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai dari hari ini. Maksudnya hari 10 pada hari pertama bulan Zulhijjah. Ini jadi menguatkan dari pernyataan Quran surat Al-Fajr ayat kedua tadi. Tadi di depan atau di muqaddimah dijelaskan selain Ramadan ternyata ada hari-hari istimewa, yaitu pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, pada siang hari ini atau sore ya, kita perlu sedikit mengkaji ilmu tentang ada apa di bulan Zulhijjah. Ternyata peningkatan pahala di bulan ini bisa diwujudkan di dalam beberapa ibadah sesuai dengan beberapa hadis yang menjelaskannya. Yang pertama yaitu saum atau puasa, yaitu puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, ini kalau nanti kita mungkin hitung-hitungan tanggal 1 Zulhijjahnya bertepatan dengan kemarin kita hari apa ya Mas? Hari Selasa, Senin ya. Pemerintah hari Selasa, kita hari Senin ya. Nah ini hari Rabu kita nggak masuk tanggal satunya. Tanggal satunya Bu ya. Tanggal satunya kita hari Senin, kemudian pemerintah tanggal satunya hari Selasa. Silahkan saja, kita tidak usah saling menggunjing ya, karena kepastian Dzulhijjah awal itu adalah tanggal 1, namun cara menghitungnya bisa berbeda ya, karena ada beberapa metode untuk menghitung tanggal 1 Dzulhijjah, bisa dengan sistem hisab, bisa dengan sistem ru'yatul hilal ya. Nah ini silahkan yang sepakat dengan hisab, kita yakini bersama bahwa itu adalah salah satu jalan yang diambil oleh para ahli di bidangnya. Begitu pula yang sepakat dengan ru'yatul hilal, silakan bersepakat dan tidak usah saling baper ya, apalagi sampai saling menghina, saling menjelekan, saling menyalahkan. Ini tiada manfaat, karena yang lebih penting adalah menjaga ukhuwah Islamiyah ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu ila akhiril ayat juga ya. Jadi berpegang teguhlah kepada satu simpul tali Allah ya, dan jangan bercerai-berai ya. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kalau yang mengambil sistem ru'yatul hilal, kalau salah pun itu tidak akan berdosa, tapi tetap mendapat pahala. Begitu pula yang dengan sistem hisab pun
itu bila salah, ternyata kita kemarin ngaji ya Mas ya, dari Bapak Dr. Tafsir pimpinan wilayah Muhammadiyah berdasarkan penjelasan, mengambil istihad bila salah ternyata tidak akan mendapat dosa, tapi justru akan mendapatkan satu pahala kebaikan. Tetapi kalau betul, pahala kebaikannya itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sekali lagi tidak usah baper dan saling menyalahkan. Nah, tentang puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, ini kadang-kadang kita juga di masyarakat sering ada sebuah diskusi, ada yang mensyarahkan bahwa puasa yang dikuatkan dasar hukumnya pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ada pula hadis yang menjelaskan dimulainya puasa Dzulhijjah dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Nah, ini salah satu hadisnya saya bacakan bersama ya. Ini panjang sekali. Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'alallahi ila akhiril hadis ya, biar yang penting kita paham artinya dulu ya. Meskipun nanti pada kajian-kajian tertentu mungkin kader-kader yang harus betul-betul bisa menyampaikan secara detail, secara rinci dan secara pasti mungkin ada dalam kajian tersendiri ya. Ini karena umum kita ambil singkat ila akhiril hadis, yang artinya begini: puasa Arafah 9 Dzulhijjah ini ternyata mampu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi bagi orang yang berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, ternyata kita bakal diampuni dosa setahun yang lalu dan dosa kita yang akan datang dalam jumlah 1 tahun. Kemudian bukan saja di situ, ada penjelasan pula ya. Puasa Asyura atau 10 Muharram ini akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Berarti kalau kita hitung-hitungan, berarti ini bulan Dzulhijjah itu lebih utama puasanya ya, pahalanya setahun ke depan dan setahun ke belakang. Tapi kalau di Asyura hanya setahun yang lalu. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Kemudian di dalam kitab Al-Majmu' ya, sarahnya Al-Muhadzab, Imam An-Nawawi juga kemudian memberikan dalil. Dalil ini disahihkan mengenai syariat puasa tersebut. Maksudnya tersebut itu yang tadi dijelaskan oleh saya, yang dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9, berarti 9 hari, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Hunaidah ibnu Khalid dan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu tis'adil hijjati wa yaumal asyura ila akhiril hadis. Biar cepat ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berpuasa pada 9 hari di awal Dzulhijjah. Nah, ini berarti tadi menjelaskan bukan hanya di tanggal 9, tapi ada yang meriwayatkan dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 ya. Kemudian Nabi juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Ini sunnah-sunnah yang perlu dicatat ya. Kemudian berpuasa 3 hari setiap bulannya, dan puasa pada awal bulan. Kemudian Rasul juga menyuruh berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Nah, hadis riwayat dari Abu Dawud. Itu amalan yang pertama yang lebih afdal dilaksanakan dan menjadikan tonggak ya, atau momentum kita mulai rajin berpuasa, dilatih dikawit tanggal hiji sampai tanggal salapan ya. Tetapi menurut sebagian besar
ilmu hadis, ternyata beberapa para periwayat hadis ini menguatkan bahwa Rasul itu seringnya itu melaksanakan puasanya di tanggal 9 Dzulhijjah atau yang disebut hari Arafah. Maka bagi kita yang nanti siap-siap ya, ini ada yang sudah puasa belum? Dari tanggal 1 sampai tanggal 8 berarti ayeuna buka. Nah, berarti suka kurang lekas deui gitunya. Tapi kalau yang mau berniat mengikuti yang sering dilaksanakan oleh Nabi, boleh nanti sehari di tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah. Para hadirin rahimahumullah, amalan yang kedua yang akan dilipat gandakan pada bulan Zulhijjah ini yaitu memperbanyak takbir dan zikir. Setiap muslim bisa memperbanyak takbir dan zikir di bulan Zulhijjah. Misalnya memanfaatkan momen sebelum sholat Idul Adha. Nah, kita biasanya sebelum sholat Idul Adha kita itu sering ya takbir ya, kemudian tahlil ya. Nanti mungkin kalau sholat Id bersama-sama di pimpinan cabang Muhammadiyah Banjarharjo, Pak, insya Allah khotibnya siapa ya? Pak Saifuddin MM ya. Nanti kita insya Allah di sana bisa melaksanakan zikir, takbir, tahlil dan tahmid bersama-sama menjelang pelaksanaan sholat. Atau kita mulai dari saat kita ngaji ini semakin paham bahwa zikir, kemudian takbir dan tahlil di bulan Zulhijjah ini akan dilipat gandakan pahalanya dan bisa menghapus dosa setahun yang akan datang dan setahun yang lalu. Nah, ini monggo disikapi yang bagus ya. Di dalam hari yang baik 10 hari pertama ini mari kita amalkan bersama ya, supaya kita itu betul-betul dosanya dihapus setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, plus tambahan atau bonus-bonus pahala yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas berkata, ya, ini berzikirlah kalian kepada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu pada 10 hari pertama Zulhijjah dan juga pada hari-hari tasyrik. Kemudian ini ada sebuah riwayat ya, Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar di tempat-tempat keramaian seperti pasar ya, kemudian di tempat-tempat yang banyak berkumpulnya orang ya, pada 10 hari pertama Zulhijjah, lalu mereka bertakbir. Lantas orang-orang pun pada ikut-ikutan bertakbir. Nah, kemudian Muhammad bin Ali bertakbir setelah sholat sunnah. Berarti setelah sholat sunnah, sholat Idul Adha, kita pulang menuju ke rumah, itu pun dianjurkan untuk bertakbir sesuai dengan keterangan amal-amal yang akan dilipat gandakan di bulan ini. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, untuk yang ketiga yaitu amalan yang terbaik untuk dilakukan di bulan ini adalah menunaikan haji dan umroh. Nah, ini juga perlu dipahami bersama ya, bagi muslim yang mampu, haji dan umroh menjadi amalan yang dilakukan di bulan Zulhijjah. Sedangkan haji hukumnya wajib dan dilaksanakan sekali seumur hidup bagi yang mampu. Nah, ini kalau yang sudah berhaji sekali, kemudian kayaknya ada perasaan pengen berhaji kedua, ketiga, keempat itu ya. Ternyata di sini ada keterangan berhaji itu cukup seumur hidup sekali saja. Ya, tetapi kalau kita punya biaya untuk haji kedua, ketiga dan seterusnya, mari kita tasarufkan untuk membangun peradaban dan kemaslahatan yang lebih berguna. Misalnya membangun sarana pendidikan, membangun gedung dakwah,
kemudian menghidupi masjid-masjid, madrasah, sekolahan-sekolahan. Berikan gaji yang layak, yang cukup untuk para ustadz, supaya ustadz dan para guru hebat dan ikhlas untuk mentransfer ilmunya, supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ini maksud dari hadis ini, ya. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mali afdalu, qala imanun billahi wa rasulihi ilahil hadis, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, amalan apakah yang paling afdal? Beliau menjawab, yaitu amalan yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulnya. Kemudian para sahabat juga ada yang bertanya lagi, kemudian apalagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini lagi-lagi jihad. Ternyata jihad itu sangat penting. Nah, kalau kita sekarang tidak ada jihad, perang nyata, ya, di lapangan kita bertempur, ya, kemudian mengangkat senjata, tidak ada, berarti kita berjihadnya ke depan itu berjihad untuk memilih para pemimpin dan wakil rakyat yang amanah. Ya, jangan cuma asal noblos, apalagi golput, ini tidak boleh, ya. Berarti kita tidak punya jiwa untuk berjihad di jalan Allah, ya. Kemudian setelah itu para sahabat bertanya lagi, lantas apa lagi ya Rasulullah? Ya. Kemudian Rasul di dalam riwayat hadis ini menjawab, didahului dengan senyum yang penuh dengan makna, ya. Senyumnya itu penuh makna. Akhirnya para sahabat itu bertanya-tanya, ada apa Rasulnya dengan senyum kayaknya kok senyumnya indah banget gitu loh. Beda nggak kalau senyum yang asem, yang kecut, dengan senyum yang penuh makna tapi penuh dengan binar-binar keindahan? Beda ya. Nah, ini yang paling pinter biasanya ibu ini, ya. Kalau bapaknya pulang malam, senyumnya senyum kecut, ya. Mau senyum pura-pura mau menjawab waalaikumsalam tapi sambil mencut. Kadang-kadang karena nggak tahan hatinya, lah percuma gak usah senyum, akhirnya kukusan yang maju. Nah, ini biasanya ibu-ibu paling pinter. Tapi ini biasanya terjadi pada pasangan ibu rumah tangga sebelum berusia di bawah 50 tahun, ya. Kalau sudah 50 tahun mah ya Allah, asa lebih nikmat atau lebih tidak enak, ya. Tanya pada diri masing-masing, ya. Belum 50 Pak. Oh, belum 50. Mudah-mudahan nanti pada umur 50 dihiasi dengan senyum-senyum yang selalu manis, ya. Nah, ini sekarang, tadi kan ibadah haji, ya, sekarang ibadah umroh. Kenapa sih kita kok repot-repot suruh ibadah umroh? Kalau orang di luar Islam itu sering mengejek kepada agama kita. Umat Islam itu ternyata orang-orang yang jumud, orang-orang yang bodoh, ya. Setelah susah payah mencari uang, dikumpulkan, ternyata dihambur-hamburkan. Hanya sekedar melihat, katanya Hajar Aswad atau batu yang hitam gitu loh. Ini penghinaannya luar biasa. Ternyata para hadirin wal hadirat, ya, di dalam sebuah hadis, ya, tabi'u bainal haji wal umrati fa innahuma ila akhiril hadis, ya. Ikutkanlah umroh kepada haji karena keduanya ini menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa, sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali apa? Tidak ada pahala yang paling indah kecuali untuk haji yang mabrur,
yaitu akan ditempatkannya di jannah yang penuh dengan kenikmatan. Maka Islam itu ternyata tidak boleh miskin. Islam itu harus berjuang, ya, berikhtiar menjadi orang yang mampu, orang yang kaya, supaya bisa apa? Supaya bisa menunaikan ibadah haji dan ibadah umroh. Namun sebaliknya, ibadah haji dan umroh bukan terletak kepada orang yang berduit dan berkantong tebal. Ternyata banyak sejarah dengan riwayat rindu Baitullah, tukang becak yang tidurnya beratapkan langit, berkasurkan jok becak, ya. Kemudian cita-citanya hanya sakilo behas, sakilo asin, namun dia hidupnya nikmat, penuh dengan rasa syukur, tidur dengan nyenyak. Dan bahkan berbalik terbanding, ya, berbanding terbalik maksudnya ini, maklum ini sudah 50 tahun ya, berbalik apa? Berbanding jadi lucu sendiri ini ya, karena ini sebenarnya berpacu dengan pengajian ini pengen selesai, tetapi ini hadisnya banyak sekali ya. Biasa seperti ini harusnya bersambung, tapi saya pengen satu kali pertemuan selesai. Nah, kembali kepada tadi, terbalik 180 derajat saja supaya mudah ya. Bagi orang-orang yang merasa kaya, merasa banyak uang, tetapi disibukkan dengan kesibukan-kesibukan duniawi, sehingga tidak punya kesempatan untuk rindu Baitullah. Hartanya yang banyak takut dirampok, ya. Kemudian hartanya yang melimpah ternyata masih memikirkan tanggal 9 harus setor bank ini, ya. Tanggal 13-nya harus setor bank itu, ya. Kemudian tanggal 20-nya anak-anak yang sedang kuliah meminta jatah untuk bayar semester dan sebagainya. Terus disibukkan oleh kepentingan-kepentingan yang bersifat duniawi. Padahal di dalam Al-Quran sering dijelaskan, akhir itu lebih baik daripada permulaan. Sedangkan di dunia itu, hidup itu hanya bersendagurau, dan jaraknya hanya saancul lele, ya, pirang cebluk, ya. Kalau gini guys kuisan, guys pareot, huntu geus arucul, ya. Tahu-tahu ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia si fulan, ya, bla 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 bla. Ada pula ternyata, ya, seorang remaja belum tua, belum sempat bertobat sudah dipanggil oleh Allah. Ada pula, ya, usianya baru balita, baru bayi sudah dipanggil oleh Allah. Nah, ini berarti untuk berhaji dan berumroh ini harus kita cita-citakan, pikiran kita mencari nafkah, mencari penghasilan. Islam itu harus berkemajuan dengan ilmunya, berkemajuan dengan hartanya, berkemajuan dengan pola peradaban berfikirnya. Nah, sehingga kadang-kadang hidupnya pas-pasan ternyata bisa diberangkatkan menjadi tamu Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Jadi seindah-indah kita jadi manusia adalah orang yang pernah menjadi tamu Allah di Baitullah, ya. Mungkin kayak Bu Pardi juga masih rindu ya Baitullah, ya. Nah, tapi kalau misalnya pengen haji kedua, tasarufkan untuk kepentingan-kepentingan yang lain, mungkin bisa diganti dengan umroh. Karena apa? Umroh ternyata bisa mencegah kefakiran, kemiskinan, dan menghapus dosa-dosa. Jadi berbahagialah orang yang mampu menyisihkan sebagian dari hartanya untuk rindu Baitullah, melaksanakan umroh di Baitullah.
Kemudian amalan berikutnya yaitu kurban. Ini yang keempat ya. Ibadah kurban sebaiknya dilakukan oleh tiap-tiap diri yang mengaku sebagai muslim. Berarti yang bukan muslim tidak diwajibkan untuk berkurban. Harus ya ayyuhal muslimun dulu, ya muslim dulu, baru terkena kewajiban untuk melaksanakan kurban, ya, yang dilaksanakan di setiap bulan Zulhijjah. Jadi ini adalah hadis yang membatalkan pemahaman orang-orang tempo baheula. Yang penting sudah pernah berkurban sekali, ya sudah cukup gitu ya. Tetapi berkurbanlah setiap tahun pada bulan Zulhijjah. Dan insya Allah kita pimpinan cabang nanti pelaksanaan kurbannya pada tanggal 11. Kemudian sholatnya tanggal 10 Zulhijjah, tepatnya pada hari Rabu ya Bu. Kemudian kurbannya pelaksanaannya tanggal 11 pada hari Kamis. Nah, ini sekaligus pengumuman. Kurban adalah salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Ini hadisnya begini. An Aisyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma amila abnu adama yauman nahar amalan ahabba ilallahi ila akhiril hadis ya. Ini dinarasikan oleh Aisyah. Aisyah kenal ya? Baik, sebelum mengartikan hadis tersebut di atas, kita sejenak untuk sama-sama menikmati hidangan yang sudah disediakan. Monggo dilanjutkan dan diiringi dengan musik suling kecapi dengan lagu Pupunden Ati.
sejenak kita mencermati lagu Suling Kecapi dengan judul Pupunden Ati ya. Nah, kita melanjutkan dari arti hadis yang disampaikan tadi. Dinarasikan oleh Aisyah, kita kenal semua bahwa Aisyah adalah istri Nabi ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidaklah pada hari nahar manusia beramal satu amalan yang lebih dicintai Allah Subhanahu Wa Taala daripada mengalirkan darah dari hewan kurban. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, rambut hewan kurban tersebut, dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada ridho Allah. Maksudnya ridho Allah Subhanahu Wa Taala sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang kelima, yaitu amalan yang kelima yang bagus untuk dilaksanakan di bulan Zulhijjah, yaitu taubat. Manusia adalah tempatnya salah, baik salah dalam bentuk dosa yang disengaja atau dosa yang tak sengaja. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala telah membuka kesempatan taubat bagi tiap hambanya yang berharap pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Allah, ya ibna Adam innaka mada autani wa rajautani afartu laka ala ma kana fika ila akhiril hadis ya. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau menyeru dan mengharap padaku, maka pasti aku ampuni dosa-dosamu tanpa aku pedulikan. Kemudian Allah juga memulai pernyataannya, wahai anak Adam, seandainya dosamu membumbung hingga ke langit, ya, tentu akan aku ampuni tanpa aku pedulikan. Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun padaku, kata Allah, tentu aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Ini Masya Allah, ternyata innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat, kecuali ya dosa yang mengandung syirik, ini yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian amalan yang keenam, yaitu meningkatkan amal soleh yang lainnya ya. Misalnya pada bulan Zulhijjah kita meningkatkan kualitas dari sholat kita. Misalnya sholat kita yang biasa sudah di rumah, berjamaah di rumah, kemudian ditingkatkan kualitasnya supaya lebih bagus lagi, berjamaah di masjid-masjid. Kemudian yang sholat kita belum dibarengi dengan sholat-sholat sunnah, marilah kita jadikan bulan Zulhijjah ini momentum untuk selalu rajin menambah sholat-sholat maktubah atau sholat-sholat wajib, dibarengi dengan sholat-sholat sunnah. Kemudian amalan-amalan berikutnya biasanya kita belajar mencari ilmu. Terlebih-lebih seperti kita sekarang ini, belajar bagaimana membaca Al-Quran, bagaimana kita mempelajari hadis-hadis Nabi. Karena ada keterangan dalam salah satu hadis, sebaik-baik amalan adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya atau mengajarkannya. Ini adalah amalan yang terbaik. Di samping itu, kita juga jadikan momentum untuk gemar bersilaturahim, gemar berbagi, gemar bersedekah. Dan jangan lupa, setiap saat kita mengerjakan amal soleh, ya amal soleh itu banyak, sholat, zakat, puasa,
kemudian berhaji, bersodakoh, kita sembari berdoa kepada Allah supaya apa? Supaya selalu diberi kesehatan, diberi keselamatan dan perlindungan di dalam menghadapi segala bentuk kesulitan dan bentuk-bentuk penyakit. Kemudian amalan yang berikutnya yang ketujuh yaitu zikir, ya. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah dengan banyak zikir kepada Allah. Rasulullah SAW secara tegas memerintahkan kita memperbanyak zikir tahlil, takbir, tasbih dan tahmid, ya. Kemudian amalan yang berikutnya yaitu sholat, ya. 10 hari pertama bulan Zulhijjah bisa dijadikan sebagai momentum untuk semakin memperkuat semangat untuk selalu melaksanakan sholat dengan cara yang terbaik. Sholat dengan cara yang terbaik apa? Niatkan lurus, ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharap ridho Allah. Sholat jangan supaya kelihatan alim, ya, supaya terlihat orang yang betul-betul Islamnya kental karena sebentar lagi mau nyalon anggota dewan misalnya, ya, atau sebentar lagi kita sholatnya rajin-rajin banget karena apa? Ternyata terselip di dalam hatinya supaya dianggap oleh masa kita untuk mendukung penuh akan memilih pilihan di kontestan pilkades misalnya, ya. Itu harus kita hindari hal-hal sholat yang tidak baik seperti itu, ya. Kemudian mungkin sholatnya, ya, yang biasanya takbirnya asal Allahu Akbar, ya, tidak tumanina, ya. Kemudian takbirnya mungkin belum seperti sholatnya Nabi, ya. Cara bersedekapnya, cara ruku, bacaan-bacaannya harus lebih berkualitas. Jadikan momentum bulan ini, ya, untuk sholu kama ra'aitumu usolli, sholatlah kalian seperti sholatku, kata Nabi, ya. Kemudian ada satu jenis sholat khusus, yakni pada hari raya Idul Adha yang dalam surat Al-Kautsar tadi di atas, fasolli li rabbika wanhar, fasolli maka sholatlah, sholat 2 rakaat yaitu Idul Adha, dan berkurbanlah, ya, di dalam pelaksanaan sholat Idul Adha. Demikian mungkin rangkaian yang terkesan ngebut, terkesan buru-buru barangkali, ya, karena ini hadisnya kalau dibaca seutuhnya ini panjang sekali dan mungkin harus dibagi menjadi 3 episode. Jadi ini alhamdulillah mungkin pada tahap awal ini kita ngajinya dengan hadisnya dibarengi dengan singkatan, misalnya dengan hadis dan seterusnya gitu, ya, supaya bisa pemahamannya ini yang dituju itu pemahamannya dari hadis-hadis yang dijelaskan tadi, supaya betul-betul bisa dimaknai, bisa dicerna secara baik. Dan mungkin nanti di Malahayu ini dengan hadirnya Pak Ustadz Tamrin, mungkin, ya, mungkin beliau kan yang basicnya dari pondok pesantren, mungkin dalam bidang ilmu hadis, ilmu Al-Quran, kitab-kitab fikihnya ini lebih mumpuni. Mungkin ini sebuah kesempatan besar Pak Ustadz, ya, berdiskusilah, bermusyawarahlah dengan teman-teman, ya, nggak perlu banyak-banyak dulu, ya. Dulu kita sahabat Iqra hanya cuma 2 gelintir, 2 orang, 3, terus semakin banyak gitu, ya. Dari semakin banyak kemudian semakin sedikit lagi gitu, ya, semakin mengurangi. Nah, itu nanti akan diuji siapa yang istiqomah, siapa yang mungkin disibukkan dengan kepentingan dunia, nanti Allah saja yang menilainya. Tapi kita marilah selalu bersemangat dan berdoa semoga kita yang ada di sini selalu diberi kesuburan hati untuk thalabul ilmi, karena menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nah, bahkan
Tuntutlah ilmu dari mulai dibuai oleh ibu sampai menjelang maut akan tiba. Itulah pentingnya ilmu, karena hidup dengan ilmu ini akan dimudahkan. Kemudianlah hidup dibarengi, diselingi dengan seni. Ya, ini ngaji kita mungkin sudah mulai merujuk ini ya. Mudah-mudahan ini sebuah terobosan baru Mas Panglima Kumbang ya. Ini adalah terobosan baru dakwah dengan nada ya, nada dan dakwah ya. Jadi kalau Roma Irama nada dan dakwahnya dengan dangdut. Nah, kemarin saya lebih hebatnya lagi, sholawatan dengan asrokol yang genjring dan yang nasid-nasid begitu, ternyata ada ikan dalam kolam gitu. Saya jadi adu untung, padahal saya udah cerita ya, saya pada waktu itu disuruh nyambut supaya ngisi menjadi pemateri. Untung istri saya, Mas janganlah, nggak enak ya, nanti bisa terkesan mengambil kaplingnya ustadz yang ada di sana. Nah, pada itu adalah sebuah penghormatan Sohibul Bait kepada saya pada saat kondangan. Tapi ada untungnya, ternyata feelingnya ibu itu lebih hebat. Coba kalau misalnya saya ngaji, kemudian begitu setelah ngaji diiringi dengan ikan dalam kolam gitu ya, pakainya nasib. Ini ada Pak yang ini. Itu ada lagi yang ini, ada lagi yang lebih ini lagi ini. Ini biduannya ada di sini malah nih. Ikan dalam kolam itu siapa lagi Bu? Ya. Aisyah. Kalau Aisyah masih mending, masih nyambung dengan ini ya. Nah, tapi enggak pakai baju Bu. Nada dan dakwahnya ini masih apa ya? Masih bagus, cuma yaitu antara sholawat, antara apa ya, nyanyian-nyanyian thayyibah, nyanyian-nyanyian kalamullah kok kayaknya kalau menurut telinga saya kok kayaknya kurang pas kalau dicampur dengan ada yang bernuansa bertentangan, bertolak belakang dengan proses dakwah. Mudah-mudahan nanti Mas Panglima Kumbang ya, kalau toh nanti kita bisa berduet dengan metode nada dan dakwah, nanti dakwahnya disiapkan lagu-lagunya yang tadi tentang kerohanian ya, pujaan alam, pujian terhadap alam ya. Tadi seperti Nimang itu kan pujian-pujian hati ya, memberikan pendidikan betapa sayangnya, betapa tulusnya seorang ibu membesarkan anak ya. Begitupun tadi Pupunden Ati, ini pujian-pujian hati yang sebenarnya memotivasi untuk mencetak generasi yang soleh-solehah. Mungkin itu saja, tapi sebelum ditutup, mungkin lagu Kecapi Suling berikutnya apa Mas? Bulan Tumanggal. Nah ini bulan Tumanggal. Nah ini bulan Tumanggal tuh begini, jadi masih relevan. Nabi itu sering puasa di pertengahan bulan, di awal bulan. Nah ini bulan Pinanggal, Tumanggal. Nah ini jadi penanggalan bulan. Ini artinya maknanya tuh bulan Komariah, bulan yang dipakai untuk perhitungan orang-orang Muslim. Ya, mudah-mudahan relevan. Mangga, Mas.
kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum ditutup, marilah kita sejenak berdoa ya. Berdoa dulu. Yang lain sebentar dulu, sejenak berhenti dulu, berdoa dulu ya. Mari kita buka doa ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzubika minal buhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an urada ila ardalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ja'alni muqima sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa hayyi lana min amrina rasyada. As'alullah al-azim rabbal arsyil azim ayyasbaka wa ba'syatahurun insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Demikian nasrul minallah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.